Oleh karena itu, para ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah, mereka sangat senang, mereka sangat bersiap-siap untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban itu. Artinya apa? Artinya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu menyerahkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas tentang takdir 1 tahun apa yang terjadi terhadap seseorang. Allah menyerahkan kepada malaikat Mikail tentang pembagian rezeki, itu malam nisfu Sya'ban. Allah memberikan catatan kepada malaikat maut, orang-orang yang akan dicabut pada nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban tahun akan datang. Allah memberikan daftar orang-orang yang dicabut nyawanya itu untuk tahun depan. Jadi mulai malam nisfu Sya'ban ini sampai malam nisfu Sya'ban yang akan datang, itu malaikat maut tahu orang-orang yang dicabut nyawanya. Karena pada malam itu Allah menyerahkan namanya. Kalau sudah Allah menyerahkan nama kepada malaikat Israel, ujar para ulama, itu kata kaulah jadi berubah. Tahu Anda? Tapi selama Allah belum menyerahkan namanya kepada malaikat Israel, itu masih kita bisa minta kepada Allah dipanjangkan umur. Kalau sudah Allah berikan daftar rezeki kita kepada Mikail, kan Mikail urusan rezeki. Bagi Tuhan, ini hamba silakan amal rezeki. Mikail, daftar orang-orang yang dapat rezeki selama setahun, itu Mikail yang megang catatannya. Ini yang mengatur pembagian-pembagiannya, diserahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Mikail. Nah, kalau sudah terdaftar di tangan Mikail, kita nggak tahu lagi minta apa-apa. Apa yang terjadi itulah sudah. Tapi sebelum daftar diserahkan kepada Mikail, kita masih bisa minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada beberapa hari kita perbaiki. Lalu bagaimana cara ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban? Karena ini yang terjadi di zaman Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diberi Allah umur sehingga dapat kembali berjumpa dengan 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Sya'ban al-Mukarram atau al-Mu'azzam. Bulan Sya'ban adalah 1 bulan yang termasuk diagungkan dan dimuliakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Sya'ban, ujar beliau, bulan Sya'ban itu syahrun yaghfulu bihi an-nas. Dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Kita biasa menyebut-nyebut, memuliakan, mengagungkan bulan Rajab karena di situ terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pula bulan Rajab termasuk bulan Ashhurul Hurum. Nah, sedangkan bulan Ramadan kita sudah maklum, bulan puasa, syahrun unzila fihil Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah, di tengah-tengah 2 bulan itu ada bulan Sya'ban. Nah, ini yang ujar Nabi seringkali dilalaikan oleh manusia. Bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu, ujar Nabi, bulan yang dilaporkan, yang diangkat pada bulan itu seluruh amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal kita selama setahun dari Sya'ban ke Sya'ban, itu buku catatan amal itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal, itu bulan yang dilaporkan pada bulan itu seluruh amal manusia dari Sya'ban ke Sya'ban yang berikutnya atau Sya'ban yang telah lalu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pelaporan amal kita kepada Allah oleh malaikat yang ditugasi Allah untuk itu, ada beberapa macam jenis pelaporan amal oleh malaikat kepada Allah.
Ada yang disebut dengan Arabul Hauli, laporan tahunan. Laporan tahunan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi apa yang telah kita kerjakan selama setahun yang lalu, itu semua ada dalam catatan itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, melainkan tercatat semua di situ. Amal perbuatan kita yang wajib, amal perbuatan kita yang sunat, amal perbuatan kita yang makruh, amal perbuatan kita yang haram, amal perbuatan kita yang mubah, semua ada tercatat dalam buku malaikat itu dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini. Jadi amal kita di situ ada semua dicatat oleh malaikat. Kalau ada satu pun amal yang luput, kita guring pun ada laporannya. Jam anu sampai jam anu ini hamba Allah bulan bin bulan tidur. Jam ini sampai jam ini hamba Allah melihat TV. Ini jam ini sampai jam ini hamba Allah melihat HP. Jam ini sampai jam ini hamba Allah dia di toko bertransaksi. Jam ini sampai jam ini hamba Allah sedang di masjid. Semua ada, baik yang besar maupun yang kecil, semua tertulis dalam buku catatan amal malaikat yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita disuruh muhasabah. Disuruh kita menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung diri kamu sebelum dihitung orang. Nah, jadi kita muhasabah per tahun ini apa rasanya? Muhasabahnya per tahun, kebanyakan yang diingatkan. Kalau muhasabah per hari, nyaman sedikit, kada banyak. Muhasabah per minggu sudah sulit, apalagi muhasabah tahun. Misal kita pada bulan Sya'ban ini kita muhasabah, mengingatkan apa yang kita kerjakan dari bulan Sya'ban tahun lalu. Cuma kita bisa menjumlah-jumlah, kita bisa merata-rata, kira-kira dalam setahun yang lalu apa yang paling banyak amal yang kita kerjakan. Yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang haram, yang mubah. Mana kira-kira yang banyak yang kita lakukan selama setahun? Yang mubah itu contoh tidur. Tidur ini mubah. Itu kalau sehari kita guring 8 jam, berarti sepertiga hari. Sehari 24 jam. Kalau kita guring 8 jam sehari semalam, berarti sepertiga sudah hilang. Mubah itu kalau dapat pahala, kalau dapat dosa, kalau dapat celah, kalau dapat uji. Ini mubah. Jadi buku catatan amal kita itu sepertiga kosong. 8 jam kita guring sehari. Jadi Imam Ghazali kalau orang umur 80 tahun, kalau orang umur 60 tahun, guring sehari 8 jam, 20 tahun udah pernah. Tinggal lagi 40. Nah 40 ini kurang potong usia sampai balik 15 tahun. 25 tahun gitu. 25 tahun ini berapa kira-kira yang kita kerjakan pulang? Yang haram, yang makruh, yang sunat, yang wajib. Nah, jadi kita disuruh berhitung dalam dunia ini supaya kita di akhirat kita kada susah lagi berhitung. Di akhirat kita ngalih berhitung. Di dunia masih nyaman kita menghitung. Tapi nyamannya menghitung, ada yang tak salah kalau dihapus. Ada yang haram dihapus. Ada yang haram dihapus. Ada yang haram dihapus. Kalau di akhirat ada kau lagi kita menghapus. Apa yang ada itu prosedur yang kita hadapi. Nah, jadi dalam catatan amal yang per tahun yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah pada bulan Sya'ban ini, itu hendaknya kita bersihi dulu. Sebelum laporan itu diserahkan oleh malaikat kepada kita bersihi. Yang habang-habangnya kita buangi. Yang haram-haramnya kita hapusin. Sehingga yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal itu perkara-perkara yang wajib, yang sunat, yang paling tidak yang mubah. Yang haram, yang makruh kita sudah hapus dengan cara tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan pada bulan Sya'ban ini kita bisa memperbaiki buku catatan amal kita selama setahun sebelum dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada bulan Sya'ban ini kapan tepatnya malaikat menyerahkan buku amal itu kepada Allah? Oleh sebagian para ulama disebutkan itu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban itu malaikat menyerahkan buku kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda,
ujar Nabi, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahara. Apabila malam nisfu Sya'ban, maka malamnya itu kalian bangun, ya. Lailaha, bangunlah malam nisfu Sya'ban, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sumu naharaha, dan puasalah di siang hari. Supaya apa? Supaya buku catatan amal kita itu ditutup dengan yang baik, dimulai dengan yang baik. Nah, ini buku catatan amal kita ujungnya ditutup dengan husnul khatimah. Buka lembaran per hari, ujungnya ditutup dengan qiyamul lail. Nah, buku lembaran yang baru dimulai dengan puasa. Buku catatan amal kita yang baru dimulai dengan amal ibadah, yaitu puasa. Nah, makanya Nabi, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, bila malam nisfu Sya'ban, qumu lailaha, beribadahlah kalian di malamnya itu. Wasumu naharaha, dan puasalah pada siang harinya. Nah, supaya apa? Supaya buku catatan yang lama disudahi dengan husnul khatimah, dan buku yang baru ini dimulai dengan husnul sabikah, permulaan yang baik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban dikatakan oleh para ulama adalah malam yang mulia, yang Nabi menyuruh kita malam itu beribadah kepada Allah, siangnya menyuruh puasa. Lalu bagaimana cara ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban? Apakah kita beribadah di masjid sama-sama, atau kita beribadah sorangan-sorangan? Nah, ini para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok pertama yang diimami oleh Imam Khalid bin Ma'dan yang hidup di masa tabi'in. Beliau mengatakan pada malam nisfu Sya'ban itu hendaknya kaum muslimin beramai-ramai ke masjid, memakai pakaian yang bagus, berharum-harum, meramaikan masjid Allah, i'tikaf di masjid, berjamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat atau ijtihad dari Imam Khalid bin Ma'dan. Ini yang dipakai oleh sebagian kita. Malam nisfu Sya'ban kumpul di masjid, baca Yasin, baca itu, baca ini. Ada pendapat ulama lagi yang kedua yang diimami oleh Imam Auza'i, bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu yang lebih baik ibadah sorangan-sorangan. Karena ini yang terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi nisfu Sya'ban itu ada orang di masjid berbacaan masing-masing sendiri-sendiri beribadah kepada Allah. Jadi menurut Imam Auza'i sebaiknya itu dijadikan contoh. Malam nisfu Sya'ban itu pada usaha berbundung-bundung ke masjid, cukup di rumah masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbaik, ujar Imam Al-Auza'i. Kita sarah kita anak umpat namanya, anak umpat Imam Khalid bin Ma'dan di masjid berkumpulan. Anak umpat Imam Auza'i pada usaha di rumah jam masing-masing. Nah, ada pendapat yang ketiga, kedua-duanya di masjid itu berkumpulan semua. Karena boleh kalau masing-masing di rumah masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga pendapat yang demikian dia tuh. Nimba maghrib misalnya kita berjamaah di masjid baca bacaan apa, dan kada ada bacaan khusus yang diajarkan Nabi tentang malam nisfu Sya'ban. Nabi cuma menyuruh, ibadahlah kamu pada malam nisfu Sya'ban. Ibadah apa terserah kita. Cuma orang-orang tua bahari, para ulama mengajarkan kepada kita dengan membaca surah Yasin. Itu ajaran ulama-ulama kita, bukan langsung dari Nabi SAW. Sedangkan dari Nabi tidak ada apa-apa yang disuruh Nabi, cuma ibadah. Nak baca apa, kita baca apa, terserah kita. Yang penting malam nisfu Sya'ban, malam yang jangan kita lewatkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam nisfu Sya'ban itu banyak mempunyai nama, menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mulia. Ada salah satu nama malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Ijabah, malam di mana Allah mengijabah doa. Nah, jadi kelebihan malam nisfu Sya'ban itu doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ijabah daripada malam-malam yang lainnya. Ibnu Umar sahabat Nabi kita mengatakan ada 5 malam yang mana Allah lebih memperhatikan kepada doa-doa kita lebih daripada malam-malam yang biasa.
Nah, 5 malam itu disebut pertama Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Ini malam Jumat ini malam yang sayang kita lewatkan untuk berdoa kepada Allah. Malam Jumat. Yang kedua, Awwalul Lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Ini malam yang istimewa. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Qadar, bulan puasa. Yang kelima, malam hari raya. Nah, ini 5 malam ini yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin apa yang kita minta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya malam nisfu Sya'ban itu oleh sebagian ulama disebut dengan Lailatul Ijabah, malam di mana Allah mengijabah doa-doa hambanya. Nah, kemudian ada lagi malam nisfu Sya'ban itu bernama Lailatul Ghufran, malam ampunan. Karena menurut banyak hadis Nabi, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun mereka kadang minta ampun. Kalau malam-malam lain kita minta ampun maka lawan Tuhan, hanya diampuni Tuhan. Nah, malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, walaupun kita kadang minta ampun kepada Allah. Andai kata kita malam nisfu Sya'ban kita guring lagi sama lama bangun subuh, bangun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman pada malam nisfu Sya'ban. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi beberapa malam lagi kita menemui insyaallah malam nisfu Sya'ban. Nah, kita mesti berharap, mesti berusaha bahwa malam nisfu Sya'ban ini akan kita jadikan malam nisfu Sya'ban yang terbaik sepanjang hidup kita. Itu mesti kita niatkan. Dalam Jumat ini insyaallah malam nisfu Sya'ban. Nah, kita sudah pasang niat bahwa malam nisfu Sya'ban ini aku harus jadikan malam nisfu Sya'ban terbaik sepanjang hidupku. Karena kita sudah tahu malam ini Allah sangat memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, maka kita gunakan, kita manfaatkan tawaran-tawaran Allah kepada kita. Allah menawarkan pada malam itu, siapa-siapa yang perlu apapun kepadaku, dia Tuhan laporkan kepada aku akan kasih, aku akan beri. Nah, ini kelebihan malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, para ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah, mereka sangat senang, mereka sangat bersiap-siap untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban itu. Karena malam nisfu Sya'ban ini, segala amal perbuatan kita selama setahun disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Dan alangkah malunya kita kepada Allah kalau buku catatan amal kita itu lebih banyak merahnya daripada hijau. Alangkah malunya kita kepada para malaikat Allah kalau buku catatan amal ini lebih banyak merahnya daripada hijau. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk merevisi buku catatan amal kita. Masih ada beberapa hari kita perbaiki, kita hapus yang merah-merah dengan tobat dan istighfar kepada Allah. Kalau kita pada bulan dulu pernah melakukan maksiat ini, minta ampun kepada Allah, tobat dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taib minadz dzambi kaman la dzambala. Ujar Nabi, orang yang tobat dari dosa sama orang pada pernah berbuat dosa. Kalau orang pernah berbuat dosa lalu ingin tobat kepada Allah, itu dihukumkan oleh Allah sama orang kada pernah berdosa. Allah ada mau mengingat kita ini bayarin gitu kan, kata juga jina Tuhan pada bapak itu. Kalau sudah orang tobat tutup punya. Pada mau Allah Ta'ala mengungkit kelakuan kita bayarin dan kita sudah tobat daripadanya. Nah, makanya itu Nabi kita mengancam siapa-siapa yang menggibah seseorang dengan dosa yang dia sudah tobat dari dosa itu, maka dia akan dibalakkan oleh Allah melakukan dosa itu sebelum dia mati. Orang ini bahari maling dulu lagi wah ini baik dah. Wah ini suka masjid, suka nuntut ilmu, ini sudah tobat daripada maling. Ada namanya, mau ungkit-ungkit. Hanya raja baiknya itu jadi orang maling warah. Orang sudah tobat dari maling, sudah ahli masjid, masih diungkit-ungkit. Nah, ajar Nabi orang yang mengungkit-ungkit ini akan dibalakkan oleh Allah melakukan maksiat itu. Jadi maling kena orang sebelum matinya. Karena orang yang berbuat dosa itu sebesar apapun dosanya, karena sudah tobat kepada Allah, kaman la dzambala, sama orang yang kada punya dosa. Jadi jangan suka kita menyebut kejahatan-kejahatan orang yang orang itu sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi cara menghapus dosa kita, namun kita buku dalam dunia kita hapus kelihatan bekas hapusan. Tapi kalau buku Allah ini orang yang tobat dihapus, kada ketahuan lagi. Malaikat pun kada tahu lagi, dilupakan oleh Allah. Malaikat atid pencatat amal kejahatan ini. Kalau kita sudah tobat kepada Allah, Allah lupakan. Tapi kalau kita kada tobat kepada Allah, ini malaikat atid akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini mencatat kita berbuat baik ini, kita kada berbuat baik ini. Kalau kita kada tobat, terhalus pun dia ingat.
Tapi kalau kita hapus dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat-malaikat hafazah, malaikat pencatat amal kejahatan, ansahumullah, Allah lupakan mereka itu. Kada ingat lagi. Nah, ini keuntungan orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban disebut pula dengan Lailatul Takdir. Artinya apa? Artinya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu menyerahkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas tentang takdir 1 tahun apa yang terjadi terhadap seseorang. Itu malam nisfu Sya'ban juga. Allah menyerahkan kepada malaikat Mikail tentang pembagian rezeki. Itu malam nisfu Sya'ban. Allah memberikan catatan kepada malaikat maut orang-orang yang akan dicabut pada nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban tahun akan datang. Jadi malaikat Israel ini kada tahu siapa yang dicabut dalam tahun 2 tahun akan datang. Kata diberi Allah daftarnya. Allah memberikan daftar orang-orang yang dicabut nyawanya itu untuk tahun depan. Jadi mulai malam nisfu Sya'ban ini sampai malam nisfu Sya'ban yang akan datang itu malaikat mau tahu orang-orang yang dicabut nyawanya. Karena pada malam itu Allah menyerahkan namanya. Kalau sudah Allah menyerahkan nama kepada malaikat Israel, ujar para ulama itu kada kau lagi berubah. Tahu anda? Tapi selama Allah belum menyerahkan namanya kepada malaikat Israel, itu masih kita bisa minta kepada Allah dipanjangkan umur. Makanya kita baca doa surah Yasin di malam nisfu Sya'ban, minta panjangkan umur dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempur Allah belum menyerahkan catatan ke malaikat Israel, itu masih bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa mengubah apa yang dia tetapkan. Tapi kalau sudah diserahkan ke Israel, nah daftarnya pada akan ubah lagi. Israel sudah tahu. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu apa yang kita minta kepada Allah? Minta panjangkan umur untuk kebaikan. Kalau sudah Allah berikan daftar rezeki kita kepada Mikail, kan Mikail urusan rezeki. Ya Tuhan, ini hamba catatan amal rezeki. Nah, Mikail, daftar orang-orang yang dapat rezeki selama 1 tahun itu Mikail yang megang catatannya. Ini yang mengatur pembagian-pembagiannya diserahi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikail. Nah, kalau sudah daftar di tangan Mikail, kita tidak tahu lagi minta apa-apa. Apa yang terjadi itulah sudah. Tapi sebelum daftar diserahkan kepada Mikail, kita masih bisa minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin niatnya untuk diluaskan rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah. Tanpa belum diserahkan Allah kepada Mikail catatan rezeki itu. Nah, jadi banyak kebaikan-kebaikan, banyak kesempatan-kesempatan untuk kebaikan kita baik dunia akhirat yang Allah sediakan pada malam nisfu Sya'ban itu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, berikan hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan pada malam nisfu Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.